Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan qudwah kita, Nabi kita yang telah berjuang untuk menyebarkan agama Islam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan majelis kita, kajian kita dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab ini adalah kitab yang penting untuk kita bahas, untuk kita kaji, agar kita semakin mengenal kepribadian dan kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam hari ini kita masuk pada bab yang ke-6, yaitu babu ma jaa fi khidabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang semir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semir rambut. Jadi ikhtalafa as-sahaba fi khidabihi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbeda pendapat tentang apakah Rasulullah menyemir rambutnya ataukah tidak. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala di dalam bukunya Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad, salah satu buku yang luar biasa yang menceritakan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mendetail. Nah, di dalam buku tersebut disebutkan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, lam yakhdib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyemir rambutnya. Sementara Abu Hurairah mengatakan khadaba, bahwasanya Rasulullah menyemir rambutnya. Nah, dan sebagian yang lain mengatakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yukthiru minat tib qad ihmarra sya'ruhu fakana yadhunnu makhduban wa lam yakhdib. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat sering menggunakan minyak rambut atau wewangian yang memberikan aroma yang harum di rambut beliau, yang membuat rambutnya itu menjadi kemerah-merahan, sehingga sebagian menganggap bahwa Rasulullah menyemir rambutnya dan sebagian yang lain menganggap bahwa Rasulullah tidak pernah menyemir rambut beliau. Nah, taib, kita masuk pada hadis yang pertama dalam bab ini, yaitu penulis mengatakan haddatsana Ahmad ibn Mani' qala haddatsana Hushaim qala haddatsana Abdul Malik ibn Umairin an Iyad bin Laqit qala akhbarani Abu Rimsah qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'bnin li faqala ibnuka hadha faqultu na'am ashhadu bihi qala la yajni 'alayka wa la tajni 'alayhi qala wa ra'aitu asy-syaiba ahmar. Menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani'
dia mengatakan, menceritakan kepada kami Hushaim, dia mengatakan menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Umair dari Iyad bin Laqit, dia mengatakan menceritakan kepada saya Abu Rimthah, dia mengatakan saya pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersama saya anak laki-lakiku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, apakah ini adalah anakmu? Dia mengatakan, betul wahai Rasulullah, ya, dan saya mempersaksikan bahwa ini adalah anak saya. Kemudian Rasulullah mengatakan, la yajni alaika wa la tajni alaihi. Apa yang dia lakukan dari perbuatan jinayah, ya, misalnya membunuh, melukai orang lain dan seterusnya yang merupakan perbuatan jinayah, itu tidak menjadi bebanmu. Nah, tidak menjadi bebanmu. Dan ketika kamu yang melakukan perbuatan jinayah, melakukan pembunuhan, pemukulan dan seterusnya, maka dia juga tidak menanggung jinayah tersebut. Nah, kemudian sahabat ini mengatakan, wa ra'aitu syaiba ahmar, dan saya melihat uban beliau itu berwarna merah. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan, hadza ahsanu syai'in ruwiya fi hadzal bab wa afsar, lianna riwayat as-sahihah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yablughi syaiba, bahwa hadis ini merupakan hadis yang paling terperinci yang membahas tentang masalah uban Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bab ini. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga di antara kebiasaan para sahabat, di mana mereka membiasakan agar anak-anaknya itu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika mereka punya hajat, punya kebutuhan mau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan menyertakan anak-anaknya. Bahkan sebagian sahabiyat ketika mereka punya anak kecil yang baru lahir, maka mereka akan membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk tahnik, untuk digosokkan kurma di langit-langit bayi yang baru lahir tersebut. Naam, dan sebagian juga suka membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal anaknya masih bayi, ya, sehingga sebagian di antara anak-anak tersebut ada yang sampai ngompol, ya, kencing di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari hadis-hadis tersebut dan dari kisah-kisah tersebut, akhirnya, ya, banyak pelajaran yang kita ambil dari kejadian tersebut. Ya, misalnya kita mengetahui bahwa kencingnya anak laki-laki yang belum makan makanan apapun kecuali ASI, itu tidak najis, cukup dipercikkan saja di bagian yang dia kencing tersebut. Adapun kencingnya bayi perempuan, maka dia harus dibersihkan, dicuci. Nah, ini semuanya pelajaran yang kita ambil, kita dapatkan dari, ya, sahabiat-sahabiat yang membawa anaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kebiasaan yang terjadi di zaman jahiliyah adalah ketika seorang anak misalnya melakukan perbuatan jinayah, perbuatan kriminal, pembunuhan, pemukulan dan seterusnya, maka keluarganya itu akan menanggung akibatnya. Nah, keluarganya akan menanggung akibatnya, di mana keluarga korban akan melampiaskannya kepada ayahnya, kepada saudaranya, atau kepada anaknya, si pelaku ini. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertegas tentang kebatilan kebiasaan orang-orang jahiliyah ini dengan sabda beliau bahwa la yajni alaika wa la tajni alaihi. Apa yang kamu lakukan dari perbuatan kriminal, perbuatan jinayah, itu tidak ditanggung oleh anakmu, dan apa yang dilakukan oleh anakmu juga tidak ditanggung olehmu.
wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Nah, tidak akan menanggung dosa orang lain. Meskipun tentu saja di hari kemudian ketika misalnya orang tua tidak pernah mendidik anaknya, nah, tidak pernah mendidik anaknya, tidak pernah membimbing anaknya, anaknya tidak sholat, tidak pernah dinasihati, tidak pernah ditegur, tidak pernah diarahkan, anaknya tidak pakai jilbab, tidak pernah diarahkan, tidak pernah dididik, dan seterusnya, maka ini adalah tanggung jawab dari orang tua tersebut. Dan nanti pada hari kiamat dia juga akan mendapatkan pertanyaan, ya pertanyaan, kenapa dia tidak melaksanakan tanggung jawabnya, kenapa dia tidak mendidik anak-anaknya. Adapun kalau dia sudah mendidiknya, sudah mengarahkannya, sudah mengingatkannya, namun kemudian anak-anak tersebut yang memilih jalannya sendiri dan tidak mau mendengarkan arahan dari orang tuanya, dia tidak mau sholat dan seterusnya, maka orang tuanya sudah berlepas tanggung jawab nanti di hari kemudian, karena dia sudah iqamatul hujjah, dia sudah menegakkan hujjah terhadap anak-anaknya, istrinya, suaminya, keluarganya, dan seterusnya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dan ini adalah syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ada kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang tidak benar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menggantinya dengan kaidah-kaidah yang baru, kaidah-kaidah yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Ya, seperti orang-orang jahiliyah mengenal istilah unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolonglah saudaramu apakah dia berbuat zalim ataukah dia yang dizalimi. Ya, dan maksudnya adalah kalau dia berbuat zalim, maka bantu dia dalam kezaliman tersebut. Kalau dia menyerang sebuah kabilah, maka bantu dia menyerang, apakah dia melampaui batas ataukah tidak. Dia merampok, bantu dia merampok. Unsur akhaka, bantu saudaramu apakah dia berbuat zalim atau dizalimi. Kalau dizalimi berarti ya bantu dia supaya dia tidak terzalimi. Adapun ya dalam Islam dengan kaidah yang sama, unsur akhaka zaliman atau mazluman, tapi makna yang berbeda. Maknanya adalah tolong saudaramu yang berbuat zalim atau dia yang dizalimi. Tapi maknanya adalah dengan cara dihentikan perbuatan zalimnya. Kalau dia sedang menzalimi orang lain, maka diingatkan dia agar menghentikan kezalimannya, dibantu dia untuk keluar dari kezaliman tersebut. Ya, ini makna unsur akhaka zaliman. Dan unsur akhaka mazluman, diusahakan agar hak-haknya itu kembali kepadanya. Nah, dan ini adalah prinsip yang sangat sesuai dengan kemanusiaan dan prinsip-prinsip keadilan. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini sahabat yang meriwayatkan hadis ini yaitu Ramthah radhiyallahu an, dia mengatakan saya melihat uban Nabi yang berwarna merah. Namun uban di sini yang berwarna merah ini tidak diketahui apakah itu karena pengaruh disemir ataukah karena pengaruh dari minyak rambut yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sangat sering ia menggunakan minyak rambut dan hal-hal yang memberikan aroma yang harum di rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan di sini penulis yaitu Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, sepertinya beliau annal musannif yamilu ila ma ra'ahu Anas bin Malik wa huwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakhdhib, bahwa penulis lebih condong kepada apa yang disebutkan oleh Anas bin Malik, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyemir rambut beliau. Ya, tapi uban yang berwarna merah itu pengaruh dari minyak rambut yang sering digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya adalah haddatsana Sufyan ibn Waqi' qala haddatsana abi an Syarikin an Uthman ibn Mauhabin qala su'ila Abu Hurairah radhiyallahu an hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am. Dari menceritakan kepada kami Sufyan bin Waqi', dia mengatakan menceritakan kepada kami ayahku dari Syarik dari Uthman bin Mauhab, dia mengatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyemir rambut beliau? Dia mengatakan na'am, ya betul bahwa Rasulullah pernah menyemir rambut beliau. Qala Abu Isa, penulis yaitu Imam At-Tirmidzi, warawa Abu Awana hadzal hadis an Utsman ibni Abdullah ibni Mauhabin faqala an Ummi Salamah. Dan hadis ini fi isnadi hadzal hadis Syarikun al-Qadi wa huwa kama dzakara ahlul ilmi sayyul hifzi. Dalam sanadnya ada seseorang yang bernama Syarik, dan Syarik ini dikenal sebagai orang yang lemah hafalannya. Ya, kalau lemah hafalannya berarti hadisnya dhaif. Nah, karena hadis yang sahih itu salah satu syaratnya adalah bahwa semua rawinya itu adalah orang-orang yang thiqah dan qawiyul hifz, hafalannya kuat, bukan termasuk orang yang lemah hafalannya. Nah, Taib, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika hadis yang sahih diperhadapkan dengan hadis yang dhaif, maka tentu saja ya kita mengambil hadis yang sahih. Dan dalam hadis-hadis ini, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa Rasulullah tidak menyemir rambutnya, itu adalah hadis yang sahih. Berarti ya sebagaimana pendapat dari muallif bahwa yang lebih kuat Rasulullah tidak pernah menyemir rambut beliau. Meskipun ini adalah masalah khilaf di antara ulama, Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah menyebutkan bahwa Rasulullah itu pernah menyemir rambut beliau. Ala kulli hal, tentang masalah menyemir rambut ini hukumnya tentu saja boleh. Naam, merubah warna rambut hukumnya boleh selama tidak menyerupai penampilan orang-orang kafir atau orang-orang fasik. Nah, dan merubah warna rambut hukumnya boleh selama tidak dirubah ke warna hitam. Ya, misalnya orang-orang yang sudah beruban, dia mau menyemir rambutnya, maka silahkan disemir rambutnya, tapi jangan disemir dengan warna hitam, karena ada larangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang disayangkan adalah ini yang banyak terjadi. Ya, ketika orang-orang tua sudah banyak ubannya, dia menyemir rambutnya untuk menutupi uban tersebut, dipilih warna hitam, ya supaya tampak seperti muda kembali. Boleh dirubah ubannya, tapi dirubah dengan warna selain warna hitam. Kemudian bab yang selanjutnya, bab yang ketujuh adalah babu ma jaa fi kuhli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang celak ya bahasa Indonesianya. Macilla. Apa bahasa Indonesianya itu? Celak ya? Celak. Ya sudah benar berarti ya. Celaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi kuhl atau cilla ya, kita bahasakan cilla, adalah kana min haddihi sallallahu alaihi wasallam wa min sunanihi al-qauliyah wal fi'liyah. Dia termasuk sunnah fi'liyah dan sunnah qauliyah sekaligus. Dia sunnah yang memang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lisan beliau, dan juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya rasa sunnah ini termasuk sunnah yang sudah mulai ditinggalkan, karena jarang kita lihat ikhwah ya termasuk kami sendiri yang menggunakan celak. Naam, padahal ini termasuk diantara yang disunnahkan,
yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, taib, kita akan menyebutkan beberapa hadis tentang cilak ini. Namun sebelumnya ada mukaddimah dari penulis. Nah, al-kuhlu nau'un anil hajari ma'rufun. Ya, jadi menggunakan batu yang terkenal yang bernama isrit. Ya, batu warna hitam yang disebut dengan isrit. Ini yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya tidak tahu bahasa Indonesianya itu isrit apa. Yang jelas yang digunakan untuk celak. Nah, wal iktihalu bil ismit, afwan, ismit bukan isrit, ismit. Wal iktihalu bil ismit dzakara lahu ahlul ilmi fawaid. Ada banyak manfaat dari menggunakan celak dengan ismit ini. Dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad menyebutkan faidah-faidah tersebut, ya, faidah bercelak bagi laki-laki dan bagi wanita. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, wa fil kuhli hifdzun li sihhatil ain. Dalam bercelak itu menjaga kesehatan mata. Nah, yang pertama, wa taqwiyatun lin nuril basir, dan mempertajam penglihatan. Nah, mempertajam penglihatan. Wa jala'un laha wa taltifun lil maddatir radi'ah wa istikhrajun laha. Dia juga bisa menyaring dan membantu mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di mata kita. Jadi membersihkan, membantu untuk melenyapkan hal-hal yang bisa mengotori mata. Ma'azinati fi ba'di anwa'ihi. Ya, dia juga bisa dikatakan sebagai bentuk zinah atau perhiasan. Walahu inda naumi mazidu fadlin listimaliha 'alal kuhl wa sukuniha aqibihi 'anil harakatil mudarrah biha. Dan terutama bercelak sebelum tidur. Karena kenapa? Karena bercelak sebelum tidur itu akan lebih maksimal kegunaannya untuk mata. Karena setelah itu kita akan tidur dan tidak banyak pergerakan. Mata kita tidak bergerak lagi, sehingga manfaatnya untuk mata itu akan lebih terasa. Wa khidmatut at-tibbiyah laha walil ismit min dzalika khassiyah. Ini juga ada unsur-unsur kedokteran di dalamnya yang menunjukkan hal tersebut. Nah, tapi kita masuk pada hadis yang pertama. Haddatsana Muhammad ibn Humaidin Ar-Razi qala haddatsana Abu Dawud At-Tayalisi an Abbad ibn Mansurin an Ikrimah an ibni Abbasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iktahilu bil ismit fa innahu yajlul basar wa yunbitu sya'ra wa za'ama anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulatun yaktahilu minha kulla lailatin thalathatan fi hadhihi wa thalathatan fi hadhihi. Menceritakan kepada kami Muhammad bin Humaid Ar-Razi, dia mengatakan menceritakan kepada kami Abu Dawud At-Tayalisi dari Abbad bin Mansur, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bercelaklah kalian dengan ismit. Ini perintah. Bercelaklah kalian dengan ismit, karena dia akan yajlul basar, ya, dia akan mempertajam penglihatan, wa yumbitu sya'ra, dan juga akan menumbuhkan bulu mata, dan juga akan menumbuhkan bulu mata. Nah, dan Nabi SAW bercelak setiap malamnya 3 kali di mata sebelah kanan dan juga 3 kali di mata sebelah kiri. Nah, kemudian di hadis yang lain yang semakna, ya, wa haddatsana Ali bin Juhrin haddatsana Yazid bin Harun haddatsana Abbad bin Mansur an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktahilu qabla an yanama bil ismi thalathan fi kulli ain. Rasulullah bercelak
ya 3 kali pada setiap mata beliau, mata kiri dan kanan masing-masing 3 kali. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ya adalah dalil yang sharih, yang jelas ya tentang perintah untuk menggunakan celak baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Ya meskipun kalau di negeri kita ini kalau ada laki-laki yang bercelak itu ya sepertinya lain-lain, ya kan? Kalau di Saudi saya rasa masih lumrah, ya. Tapi kalau di negeri kita ini biasanya yang bercelak itu adalah perempuan. Kalau laki-laki bercelak ya dianggap lebay. Nah, padahal sebenarnya tidak ya. Itu demikian karena mungkin kita jarang mendengarkan hadis bahwasanya ternyata ini merupakan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya mungkin kita bisa belajar dari istri kita bagaimana menggunakan celak. Karena tentu saja menggunakan celak juga ada caranya. Ya karena jangan sampai menusuk mata kita misalnya, atau jangan sampai belepotan. Ya karena kita tidak punya keahlian. Jadi ya kalau misalnya kita mau bercelak di malam hari, ya kita mulai dulu di malam hari, karena mungkin kalau mau keluar, mau pergi ke kantor ya mau pergi mengajar, ya mungkin kita masih sedikit risih ya, tapi kita bisa mulai misalnya di malam hari ketika mau tidur kita menggunakan celak ya, tapi celak yang asli. Nah, supaya karena celak yang dimaksud di sini adalah bil ithmit, celak yang asli itu yang bermanfaat bagi mata. Adapun celak yang sudah dicampur-campur dengan bahan-bahan seperti pensil, rosos dan sebagainya, maka itu bukan menyehatkan mata, justru akan memberikan kemudaratan terhadap mata kita. Nah, jadi dalam hadis ini disebutkan ada 2 manfaatnya. Yang pertama adalah yajlul basar, yakni yakunu lil aini munadhifan wa munaqqiyan wa yusa'idu ala wuduhil basar wad-diya'i fil ain. Dia membersihkan mata kita, menjernihkan mata kita, dan juga membantu agar penglihatan itu lebih jelas dan lebih tajam. Nah, penglihatan kita. Manfaat yang kedua adalah wa yumbitu syar, menumbuhkan bulu mata. Nah, menumbuhkan bulu mata, terutama mungkin yang pendek bulu matanya, ya bisa menggunakan celak, ya mudah-mudahan itu bisa membantu. Nah, karena bulu mata itu juga sangat bermanfaat untuk mata kita, karena dia akan menyaring debu-debu yang bisa membahayakan mata kita. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan bahwa Rasulullah itu setiap malamnya menggunakan celak. Nah, menggunakan celak, dan Rasulullah menggunakannya sebanyak 3 kali di mata kiri beliau dan di mata kanan beliau. Dimulai dengan yang kanan karena Rasulullah yuhibbut tayammun fi sya'nihi kullihi. Rasulullah suka memulai dengan yang sebelah kanan pada hal-hal yang baik, ya dalam bersisir, dalam menggunakan sendal, masuk masjid, masuk rumah dan sebagainya, mendahulukan dengan yang kanan. Dan Rasulullah menggunakannya dengan jumlah yang ganjil, ya, sebagaimana hadis yang umum Nabi SAW bersabda, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Jadi pada perkara-perkara yang kita lakukan, ibadah-ibadah itu banyak yang sifatnya ganjil. Kita berwudu sunnahnya dengan 3 kali cucian. Kita berzikir misalnya ganjil 33 kali. Kita tawaf ganjil ya sebanyak 7 kali. Istighfar setelah salat ganjil 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan secara umum Allah Subhanahu wa taala mencintai bilangan yang ganjil. Pada saat orang beristinja atau istijmar menggunakan batu dalam membersihkan najis yang keluar dari kubul dan duburnya,
itu dengan bilangan yang ganjil. Jadi ini juga hal yang perlu kita biasakan. Hal-hal yang bisa dilakukan dengan ganjil maka dilakukan dengan ganjil. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab yang selanjutnya, bab yang ke-8. Babu majaa fi libasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai muqaddimah bab ini adalah kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu min ghairi israfin wala makhilah. Makan, minumlah kalian, berpakaianlah dan bersedekahlah, dan jangan berlebih-lebihan dan juga jangan sombong. Jadi dalam makan dan minum dan juga berpakaian ada dua kaidah yang penting yang harus kita perhatikan, yaitu jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan dan jangan sombong. Seseorang bisa sombong dalam pakaiannya. Seseorang bisa dikatakan berlebih-lebihan dalam pakaiannya. Dan masalah pakaian ini adalah masalah muamalah. Dan al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asal pada segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah itu adalah mubah. Jadi hukum asal dari pakaian, bagaimana model pakaiannya, panjang pendeknya, warnanya dan seterusnya, hukum asalnya adalah boleh. Nah, hukum asalnya adalah boleh. Namun harus memperhatikan kedua kaidah ini. Jangan berlebih-lebihan dan jangan sombong. Iya, berlebih-lebihan misalnya masuk dalam kategori tabdzir, mubadzir. Nah, masuk dalam kategori mubadzir dalam berpakaian. Misalnya menggunakan pakaian dengan harga yang sangat mahal. Menggunakan pakaian dengan harga yang sangat mahal. Ini termasuk israf. Termasuk israf. Nah, makhilah, sombong. Ya, sombong dalam berpakaian. Misalnya sengaja menggunakan pakaian yang luar biasa mahalnya dengan tujuan untuk menyombongkan diri, atau sengaja menggunakan pakaian yang beda dengan yang lain untuk menyombongkan diri. Dan di sini tentu saja mahal. Ya, tadi kita mengatakan pakaian yang sangat mahal. Kalau misalnya pakaian tersebut mahal, mungkin dari perspektif kita sebagian, tapi tidak sampai kepada taraf sangat mahal atau israf tersebut, maka ini boleh selama tidak berniat untuk menyombongkan dirinya, tidak berniat untuk menyombongkan diri. Karena pernah seorang sahabat, dia suka dengan keindahan. Dia suka kalau pakaiannya itu adalah pakaian yang indah-indah, pakaian yang bagus-bagus. Kemudian dia mendengarkan hadis tentang sombong. Tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan di dalam hatinya meskipun seberat biji dzarrah. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana dengan saya yang suka berpakaian yang indah-indah? Kemudian Rasul mengatakan bahwa al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai yang indah-indah. Ya, tidak apa-apa kita berpakaian yang indah, tetapi jangan sampai kemudian kita berniat sombong dengan pakaian yang indah-indah tersebut. Nah, kemudian ada juga beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam masalah pakaian ini yang dilarang. Yang pertama adalah isbal. Ya, isbal. Mungkin pakaiannya tidak berlebih-lebihan, tapi isbal. Dan isbal itu bagian dari kesombongan. Mungkin dia mengatakan saya tidak sombong, thayyib, tidak sombong, tapi isbal dilarang. Nah, isbal dilarang. Banyak hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang pelarangan isbal tersebut. Dan isbal itu artinya menurunkan pakaian di bawah mata kaki. Nah, apakah itu jubah, sarung, atau yang lain, celana di bawah mata kaki, ini adalah isbal. Di antara hadis yang sangat keras melarang isbal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah,
wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Al-musbil wal mannanu wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadzib. Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allah tidak akan memandang kepada mereka dengan pandangan rahmah, dan Allah tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa itu? Musbil, orang yang pakaiannya isbal. Yang kedua al-mannan, orang yang suka mengadu domba. Yang ketiga adalah orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Ya, bersumpah palsu. Ini demi Allah modalnya ini sekian sekian sekian. Ini demi Allah original. Ini demi Allah dan seterusnya. Ini adalah golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi isbal adalah di antara dosa-dosa besar. Ya, bukan dosa kecil. Dia merupakan di antara al-kabair. Nah, kemudian yang kedua, naha ar-rijal an lubsil harir. Khusus bagi laki-laki tidak boleh mengenakan sutra. Pakaian apakah baju, celana yang kainnya itu dari sutra. Kalau perempuan boleh. Nah, kemudian pakaian yang tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Kalau ada pakaian yang di mana pakaian ini khusus dipakai oleh orang-orang kafir, maka itu tidak boleh dipakai oleh kaum muslimin, karena ini masuk dalam man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, begitu pula dengan libasus syuhrah, pakaian syuhrah, pakaian yang tampil beda, pakaian yang sangat mencolok. Ya, ketika dipakai semua orang akan tertuju pandangannya ke situ. Ini adalah pakaian syuhrah, pakaian yang mencolok dengan yang lainnya. Pokoknya menarik perhatian orang untuk meliriknya. Ya, semua orang, semua pandangan ketika dia hadir di majelis tersebut, orang mungkin lagi asik ngobrol, dia datang, orang-orang memandang ke situ. Ya, ini adalah libasus syuhrah. Kita mengenakan pakaian ya sebagaimana yang dipakai oleh masyarakat kita. Nah, ya sekira ini saja jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pekan depan kita akan masuk pada hadis yang pertama dalam bab ini. Taib, saya kira demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga wanita-wanita kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.